Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 46, ada sebuah hadits Nabi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa selalu mengingat aku dan tidak ada waktu baginya untuk meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya perkara yang lebih baik daripada apa yang kuberikan kepada orang yang meminta." Hal ini dikarenakan apabila Allah hendak memilih seseorang yang beriman untuk tujuannya sendiri, maka orang itu akan dibawanya melalui berbagai macam kondisi dan posisi kerohanian dan mengujinya dengan bermacam-macam kesulitan dan kesusahan. Allah menjadikannya miskin setelah kaya, bahkan sampai orang itu hampir mengemis untuk mendapatkan rizkinya. Namun Allah menolongnya dari menjadi pengemis. Kemudian, orang itu pun hampir meminjam kepada orang lain untuk mencari rizkinya. Namun Allah menyelamatkannya dari meminjam lalu memberinya kerja. Setelah itu, orang itu pun bekerja mencari nafkah hidupnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi. Kemudian, diberikan kesusahan kepada orang itu dalam mencari rizki dan, melalui ilham, diperintahkan supaya ia mengemis. Sebenarnya, perintah semacam ini adalah perintah rahasia yang hanya diketahui dan disadari oleh orang yang bersangkutan itu saja. Allah menjadikan pekerjaan mengemis ini sebagai ibadah baginya dan berdosalah jika ia tidak melakukannya. Pekerjaan ini dimaksudkan agar kebanggaannya hilang dan egonya hancur. Ini merupakan latihan kerohanian. Mengemis semacam ini adalah perintah dari Allah dan bukan jalan syirik. Kemudian Allah melepaskan orang itu dari keadaannya tersebut lalu menyuruhnya supaya meminjam. Perintah ini tidak boleh dibantah lagi, sebagaimana halnya perintah untuk mengemis di atas. Setelah itu, Allah mengubah keadaan orang itu. Allah memutuskan hubungannya dengan manusia dan menjadikannya hanya bergantung kepada Allah saja di dalam mencari nafkah hidupnya. Apa saja yang ia kehendaki, hendaklah ia minta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Jika ia tidak meminta, maka Allah tidak akan memberikan apa-apa kepadanya. Kemudian, keadaan itu pun ditukar pula oleh Allah, yaitu dari meminta secara lisan kepada meminta dengan hati saja. Maka, orang itu pun meminta kepada Allah melalui hatinya. Apa saja yang dimintanya akan diberikan oleh Allah kepadanya. Jika ia meminta dengan lisan, maka Allah tidak akan memberinya. Demikian pula jika ia meminta kepada manusia, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari manusia itu. Akhirnya, keadaan ini pun ditukar pula oleh Allah. Allah menghilangkan orang itu dari dirinya sendiri, sehingga ia tidak lagi meminta-minta kepadanya, baik secara rahasia maupun secara terbuka. Allah memberikan balasan kepada orang itu, berupa apa saja yang membetulkan dirinya dan mengubah keadaan dirinya seperti makanan, minuman, pakaian dan keperluan hidup apa saja, tanpa berusaha atau terlintas dalam pikirannya. Allah akan menolongnya. Firman Allah, "Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh." Surat 7, ayat 196. Firman Allah yang diterima Nabi itu benar-benar jelas, yaitu, "Yang tidak mempunyai kesempatan untuk meminta apa-apa kepadaku, aku akan memberinya lebih daripada apa yang aku berikan kepada mereka yang meminta." Inilah peringkat bersatu dengan Allah dan inilah kedudukan wali-wali Allah biasa dan abdal. Dalam peringkat ini, ia diberi kekuasaan untuk menjadikan apa saja yang dikehendakinya. Dengan izin Allah akan ia dapatkan. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Apabila aku katakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia, patuhlah kepadaku. Sehingga jika kamu katakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia." Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.